Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum memulai kultum pada kali kesempatan ini, kita mengucapkan terlebih dahulu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita ikut dalam serta perlombaan kultum GPAI se-Kapanewon Banguntapan Bantul. Tak lupa pula, marilah kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman hancur menuju zaman teraatur, au akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum saya, yaitu mengenai tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Saudara muslimku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menjadi hambanya yang bisa dan sempat untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan tidak lama lagi kita akan menjumpai yang namanya bulan itu, yaitu bulan Ramadan, kurang lebih dari 15 hari lagi. Oleh karena itu, sungguh sayang apabila kita tidak memanfaatkan momentum ini untuk melaksanakan perintahnya, yakni puasa wajib Ramadan. Hal ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa dalam berpuasa adalah saat seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan di bulan suci penuh berkah, yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan, menahan amarah dan lain sebagainya. Puasa adalah ibadah yang wajib, saudaraku. Puasa tak hanya sekedar menahan nafsu makan, tapi puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan dari segala hawa nafsu duniawi. Yusuf Burhanuddin dalam bukunya yang berjudul Materi Bulan Ramadan 2007, ia mengatakan atau menuliskan bahwa ada 8 keutamaan puasa bagi umat Islam. Yang pertama apa? Yaitu puasa adalah upaya seorang mukmin untuk mendekatkan diri pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, yaitu mendekatkan diri daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa mengajarkan pengorbanan luhur. Seorang muslim dituntut meninggalkan makan, minum dan bersetubuh yang merupakan hak resmi bagi seluruh manusia demi memenuhi segala titahnya. Seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa bisa membantu untuk melembutkan hati dan emosi seseorang. Ketika seseorang memiliki perut yang selalu kenyang, maka ia cenderung memiliki kecenderungan yang sifat yang keras dan kasar. Dan yang keempat yaitu puasa bisa menumbuhkan
empati sosial. Ketika kita berpuasa, kita memiliki empati yang sangat luar biasa. Kita lihat pada bulan-bulan puasa, sering orang ketika berpuasa berbagi, senang berbagi, bersedekah, memberikan makan kepada orang. Empati itu muncul kalau kita berpuasa, empati sosial muncul. Yang kelima, puasa dapat mengkokohkan kekuatan akal daripada nafsu. Dan yang keenam, puasa membuat manusia menyadari kelemahannya, bahwa ia tak bisa hidup tanpa makan dan minum. Jadi ia tidak bersikap angkuh dan sombong terhadap orang lain. Ini juga kalau kita lapar, pasti kita menyadari, ya Allah, begitu lemahnya kita ini tanpa makan dan minum. Lemah sekali. Masya Allah. Dan yang ketujuh apa? Yaitu puasa mampu menjernihkan hati dan pikiran. Akan bersih hati kita. Bisa juga mengendalikan hawa nafsu. Seperti itu. Dan yang kedelapan adalah puasa mampu menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Ini sering kita jumpai bahwasanya kalau kita berpuasa itu akan menyehatkan, bukan malah membuat kita sakit, akan tetapi bisa menyehatkan stamina tubuh kita. Dan kita ketahui juga bahwasanya banyak orang-orang mengatakan kalaulah kita ingin diet, dipersilahkan untuk berpuasa. Berarti kan di situ bisa kita lihat bahwasanya puasa itu bisa menyehatkan seperti itu. Masya Allah, keutamaan puasa ini saudaraku. Jika kita muslim, sehat akal dan raga, serta tinggal di tempat yang tetap, maka mari mendirikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni puasa Ramadan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya sakit? Ya kan? Kadang banyak pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana kalau saya bekerja? Dan lain sebagainya. Bagaimana kalau saya haid? Bisa juga. Bagaimana saya nifas? Bagaimana kalau saya berpergian? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Ingatlah, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang memudahkan manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sakit, haid, nifas, atau sedang berpergian jauh yang memberatkan, maka gantilah puasamu sesuai jumlah hari yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan setelah usai. Jadi Allah sangat memudahkan kepada kita, khususnya bagi umat Islam. Kalau kita tidak bisa berpuasa, berhalangan, ada haid, ada nifas, ada berpergian dalam jarak yang jauh, Allah menyuruh kita untuk mengganti puasa kita di luar setelah puasa Ramadan. Itulah Allah, Masya Allah, sangat berbaik sekali kepada kita, memberikan kita, melonggarkan kita juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya 3 orang doanya yang tertolak. Ada 3 orang doanya yang tertolak. Siapa orang itu? Siapa mereka? Yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Mohon maaf. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Saya ralat tadi. Apa? Siapa mereka? Yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi orang-orang yang berpuasa, mulai dia berpuasa sampai ia berbuka, doanya apa saja yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tertolak. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya doanya akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu.
Yang kedua apa? Pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Seperti itu. Itulah kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang salah satunya itu adalah orang yang berpuasa, mulai ia berpuasa sampai ia berbuka puasa. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Itulah Imam Nawawi mengatakan. Kemudian kata Imam Nawawi juga, disunnahkan orang yang berpuasa berdoa saat berpuasa dalam urusan akhirat dan dunianya. Juga doa yang ia sukai, begitu pula doa kebaikan untuk kaum muslimin dan muslimat. Wahai saudara-saudaraku, itulah tadi kultum singkat dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan dan kekurangan itu adalah datangnya dari saya sendiri, dan yang kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa kembali. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.